Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Bapak Ibu, apa kabar semuanya, sehat? Saya sapa sekali lagi, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat. Dan dengan nikmat sehat tersebut kita masih dapat berkumpul di masjid kita ini pada malam hari ini dalam rangka melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan lagi nikmatnya kepada kita. Ingat, apabila kita kufur, ingkar atas nikmat yang Allah berikan, maka azab Allah lah yang datang kepada kita. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin menjelaskan kepada kita bahwa ada 3 cara syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bersyukur melalui hati, yakni bersaksi bahwa Allah lah sang pemberi nikmat kepada kita. Yang kedua, bersyukur melalui lisan, yaitu berupa ucapan-ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bersyukur melalui anggota tubuh kita, yaitu berupa ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam senantiasa marilah kita kirimkan ke arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan pembacaan salawat tersebut, semoga kita orang yang pertama yang mendapatkan pertolongan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat pengurus Masjid Ikhwanul Muslimin beserta jajarannya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua urusannya dimudahkan oleh Allah. Bapak Ibu jamaah yang hadir pada malam hari ini, serta yang saya banggakan, yaitu tentunya generasi penerus bangsa, pemuda dan pemudi, anak-anak kami yang hadir pada malam hari ini. Mereka itulah yang akan menjadi benteng pelindung agama Islam yang menegakkan kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang singkat ini sebagaimana yang telah diterapkan oleh MDI Kota Pekanbaru, adapun tema kita pada malam hari ini adalah taat dan patuh terhadap pemimpin negara ataupun aturan negara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketaatan dan kepatuhan kita terhadap hukum itu adalah merupakan bagian yang terpenting. Ajaran agama Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berkewajiban melaksanakan hukum-hukum yang ditetapkan, selagi hukum itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Di dalam ayat ini, di dalam tafsir Jalalain dikatakan bahwa pada masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang Yahudi dan seorang munafik. Mereka itu berselisih.
Kita tidak tahu entah perselisih tentang sengketa tanah kah, selisih tentang suami istri kah, selisih tentang masyarakat sosialan kah. Tapi artinya adalah mereka itu percaya bahwa Nabi besar Muhammad SAW adalah seorang yang mereka percayai untuk menuntaskan dan menyelesaikan permasalahan mereka. Mereka itu datang ke sana. Kemudian diadili oleh baginda Rasulullah SAW dan diberikan keputusan bahwa yang benar itu adalah seorang Yahudi. Tapi tahu kita, orang-orang munafik, dia tidak terima atas keputusan dari baginda Rasulullah SAW, lalu ia membunuh orang Yahudi tersebut. Maka turunlah ayat ini, Quran surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah para pemimpin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di negara kita Indonesia, bahwa pemimpin yang paling tertinggi itu adalah presiden. Pemimpin yang tertinggi ketujuh itu adalah RT, rukun tetangga. Yang keenamnya RW, rukun warga. Terus naik ke camat, terus naik ke kepala desa, camat, wali kota, bupati, dan gubernur. Mereka ini adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah yang mana nanti semua akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi ketika kita itu menjadi pejabat pemimpin yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masyarakat, maka pergunakan kekuasaan itu dengan sebaik mungkin. Pergunakan kekuasaan itu untuk meraih pahala, untuk mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu seperti apakah karakter-karakter pemimpin yang harus kita pilih? Yang pertama, mereka itu harus memiliki amanah. Sesuatu yang dipercayakan kepada mereka dan amanah itu akan diambil kembali oleh pemiliknya. Siapa pemiliknya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya suatu ketika itu di Madinah terjadi cuaca yang begitu sangat panas, sehingga penduduk Madinah itu tidak ada yang berani keluar saking panasnya. Jadi ketika seseorang itu berlari-lari kecil menghindari teriknya matahari, kemudian ia pergi menuju ke masjid, tak lain tak bukan adalah sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berselang beberapa menit, keluar lagi seseorang laki-laki berlari-lari kecil menghindari teriknya matahari dan menuju ke masjid. Dan di masjid itu ketemu dengan Umar, Abu Bakar. Lalu Umar mengucapkan salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa gerangan wahai Abu Bakar? Tidak seperti biasanya engkau berada di masjid. Apa kata mereka? Saya di rumah kepanasan wahai Umar, dan perut saya lapar. Saya lapar di rumah, bagus saya pergi ke masjid. Laparnya saya adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di asik mereka itu cerita, kemudian datang seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya. Kemana awan pergi, ke situ dia ikut. Kemana Rasul pergi, ke situ awan ikut. Rasul melangkah, kakinya ke sebelah kanan, awan ikut ke sebelah kanan. Melangkah ke sebelah kiri, awannya ikut ke sebelah kiri. Yaitu Nabi besar Muhammad SAW ternyata juga kepanasan. Mereka berkumpul di masjid, saling bertanya, wahai Abu Bakar dan Umar, mengapa kamu berada di masjid? Kami kepanasan di rumah wahai Rasul. Kemudian perut kami lapar. Lalu kami berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar bertanya kepada Nabi. Nabi mengapai? Sama, saya juga lapar.
Saya juga kepanasan. Lalu muncullah ide dari Umar bin Khattab, bagaimana kalau kita pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ini adalah pada masa waktu itu orang terkaya, orang yang memiliki harta di Madinah. Lalu mereka itu pergi ke rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika sampai, diucapkan salam oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Assalamualaikum. Kedengaran suara salam, kemudian dijawab Waalaikumsalam. Ternyata suara perempuan. Dia keluar, kemudian datang menghampiri Rasulullah SAW. Rasul bertanya, di mana suamimu? Suami saya lagi keluar, wahai Rasulullah SAW. Tapi sebentar lagi masuk. Silakan masuk, wahai Rasul. Silakan masuk, wahai Abu Bakar. Silakan masuk, wahai Umar. Bu, ini pelajarannya bagi kita. Ketika suami itu pergi meninggalkan rumah, tugas mencari nafkah, maka jangan kita langgar amanah tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita, apabila suamimu itu pergi, maka jangan engkau terima laki-laki ke rumahmu atas seizin suamimu. Nah, ini pelajarannya. Ketika suami kita itu pergi berangkat kerja, jangan kita terima laki-laki orang lain yang datang ke rumah kita walaupun itu pertama. Itu. Apakah ada kita lihat wanita-wanita seperti ini pada zaman now? Langka. Ini kadang suaminya seorang ASN ditugaskan oleh gubernur pergi pelatihan ke Jakarta selama 2 minggu. Hari kelima dia sudah membuat ketikan-ketikan di medsos. Wow, lagi kesepian nih, kesepian banget nih. Dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mulai dari keisengan berakhir kepada kehancuran. Makanya amanah yang dititipkan kepada kita itu akan diminta oleh pertanggungjawaban. Makanya ketika itu Abu Ayyub Al-Ansari itu pulang ke rumah, lalu disuguhkanlah makanan. Abu Ayyub Al-Ansari ini senang, orang ulama itu datang ke rumahnya. Maka ia ketika menyambut tamu tersebut, maka Abu Ayyub Al-Ansari itu memberikan kurma. Kalau kita biasanya kan memberikan kurma itu seadanya, tapi kalau dia tebang sama pohonnya, kemudian ia bawa secukupnya, kemudian ia pilih, wahai Abu Ayyub Al-Ansari, kenapa seperti ini engkau menyuguhkan kurma kepada saya? Saya tidak tahu, wahai Rasul, mana yang engkau suka. Ini ada beragam macam rasa, ada yang asam, ada yang asam kali, ada yang manis, ada yang manis kali. Begitu mereka senang menerima para ulama ketika itu datang ke rumahnya. Lalu Abu Ayyub Al-Ansari menghargai itu semua, kemudian ia sembelih kambing. Kemudian ia suguhkan ke baginda Rasulullah SAW. Ketika hendak pulang, Nabi Muhammad SAW meminta, wahai Abu Ayyub Al-Ansari, bungkuskanlah sedikit, karena anakku Fatimah di rumah sudah lama tidak makan enak. Dibungkus oleh istri Ayyub Al-Ansari. Ini kadang kita ketika pengurus masjid datang ke rumah membawa proposal, kita itu kadang menghindar. Ada bapak lagi keluar. Abu Ayyub Al-Ansari itu datang ke rumah. Nabi besar Muhammad SAW itu datang, para ulama dan sebagainya datang ke rumah. Maka orang-orang dulu itu senang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam kehidupan ini kita itu boleh tidak patuh terhadap pemimpin ketika pemimpinan itu melanggar dari syariat ajaran agama Islam.
Yang perlu kita patuhi itu adalah pemimpin yang adil dan pemimpin yang amanah. Suatu ketika Rasulullah SAW itu bertanya kepada iblis, wahai iblis, ya Rasulullah SAW, siapakah di antara umatku yang engkau takuti? Iblis menjawab, yang aku takuti adalah pemimpin yang adil. Apa dampak pemimpin yang adil kepada negara kita? Yang pertama, ketika pemimpin itu adil, maka suasana tenang dan kondusif. Ketika suasana tenang dan tentram, maka beribadah itu akan semakin lancar. Ketika beribadah kita itu semakin lancar, semakin gigih, maka kita tergolong orang-orang yang bertakwa. Ketika kita itu sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan memperoleh surga. Begitu dia. Pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada malam hari ini adalah sudah masuk kita ke malam yang ke-14. Maka kita selagi masih hidup di dunia ini, masih menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, mari kita meningkatkan amal-amalan ibadah kita. Apalagi pada hari ini ataupun malam ini adalah di malam-malam bulan suci Ramadan. Barang siapa yang mengerjakan amalan-amalan sunnah, maka itu sama pahalanya dengan amalan-amalan wajib. Barang siapa yang mengerjakan amalan-amalan wajib, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Maka kita sebagai warga negara yang baik hendaknya mengikuti aturan-aturan dari pemerintah selagi aturan dan hukum-hukum tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari yang berbahagia ini. Jika ada salah, saya mohon dimaafkan. Faqadiru jani sayyiduhum wala qurun jawra lisan. Jika pedang melukai tubuh, masih ada obat kan dicari. Jika lisan melukai hati, kemana obat kan dicari. Ilal liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.